Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skill School. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sahabat, nah ini saya mendapatkan buku tentang ringkasan dan rangkuman kandungan Al-Quran dari Dr. Zulfarman sebagai editor dan ditulis oleh Profesor Suhaimi. Alhamdulillah, terima kasih Dr. Zul. Dan ini bisa dijadikan acuan tausiah Adi Warman. Mari kita sambut Ustadz kita, Ustadz Adi Warman Azwar Karim. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia selalu ya Allah. Amin. Amin, Alhamdulillah. Ustadz, sahabat ada bertanya, ini dia mempunyai seorang teman yang mungkin introvert ya. Jadi begini, apapun yang dia kemukakan, apa dia sampaikan itu selalu ditanggapi dengan sangka buruk gitu. Jadi prasangka buruk dia. Sehingga sering tersinggung. Jadi teman saya lama-lama bagaimana nih cara ngadepin orang kayak begini? Iya, Masya Allah. Biarin aja orang punya niat buruk, biarin aja orang punya prasangka buruk, orang-orang mau toksik, biarin aja. Yang penting kita tetap bersih. Karena Allah berfirman dalam surat Asy-Syams ayat 9 dan 10. Sungguh beruntung orang-orang yang bersih jiwanya. Dan merugilah orang-orang yang mengotori jiwanya. Ini. Jadi kita jangan terpengaruh gara-gara lingkungan kita itu toksik, lingkungan itu kita itu serba nggak enak, saling melaknati, saling ejek-mengejek. Jangan kita ikut campur. Kita jaga agar jiwa kita tetap bersih. Karena kitalah yang menjadi orang-orang yang beruntung dan orang-orang yang mengotori jiwanya akan menjadi orang-orang yang merugi. Nah, ini. Kita coba sekarang ambil pendapatnya Imam Abu Hasan As-Sazili. Ini adanya dalam kitab Duratul Asrar. Nah, beliau mengatakan kesucian jiwa itu yang disebut dengan tasawuf itu ada 5 hal. Yang pertama, sabar. Yang kedua, takwa. Yang ketiga, warok. Dan yang keempat, yakin. Dan kelima, ma'rifat. Kalau kita sudah bisa menjalani hidup ini dengan sikap sabar, dengan apapun yang terjadi, baik itu terjadi di luar diri kita maupun yang menimpa diri kita, sabar aja dah. Yang kedua, takwa dengan tidak menyakiti orang lain. Karena kita tahu kalau kita berada pada pihak yang menzolimi, kita terancam ancaman dari Allah. Umar bin Abdul Aziz waktu itu menerima keluhan dari rakyatnya yang terzolimi. Maka beliau dan orang yang terzolimi ini mencaci maki, melaknat orang yang menzoliminya. Maka Umar bin Abdul Aziz waktu itu mengatakan, Allah akan lebih senang melihatmu ketika engkau dizolimi daripada melihatmu ketika engkau mencaci maki orang yang menzolimimu. Yang ketiga, kata Imam Abu Hasan Sazili tadi, kita harus warok, yaitu menjaga apa-apa yang keluar masuk dari mulut kita ini. Dan juga menjaga hati kita ini. Warok aja, warok. Udah. Yang keempat, kata Imam Abu Hasan Sazili, adalah yakin. Kita yakin bahwa rezeki itu udah ditakar, gak bakal ketuker. Apa-apa yang akan menimpa kita, pasti akan menimpa kita. Dan apa-apa yang tidak akan menimpa kita, pasti tidak akan menimpa kita. Yakin aja dah. Hidup ini ada yang ngatur. Dah. Yang kelima, kata Imam Abu Hasan Az-Zazili, adalah bermakrifat kepada Allah. Dan kalau kita bermakrifat kepada Allah, artinya kita sudah mengenal Allah, kita tidak akan pernah merasa hina di dunia ini. Karena hanya Allah lah yang akan mengangkat derajat kita kalau kita dekat kepada Allah. Dan tidak ada satu makhluk pun yang mau merendahkan kita, berhasil merendahkan kita, menghinakan kita, karena Allah mengangkat kita pada derajat yang tinggi. Nah, ini 5 hal yang disampaikan Imam Abu Hasan Az-Zazili, bagaimana sikap kita dalam menghadapi situasi dunia yang demikian toksiknya. Beliau juga berpesan, masih dalam kitab yang sama, beliau berpesan ada 4 keadaan yang ditimpakan Allah pada diri kita. 4 keadaan yang Allah menimpakan 4 keadaan ini pada diri kita dengan maksud kasih sayangnya kepada kita. Yang pertama, ketika Allah menghendaki kita berada dalam kenikmatan,
maka sebetulnya Allah menuntut kita untuk selalu bersyukur atas semua nikmat yang diberikan pada diri kita. Yang kedua, kalau Allah menghendaki cobaan ditimpakan pada diri kita, maka sebetulnya Allah menuntut kita untuk bersabar menjalani semua cobaan itu. Dan yang ketiga, kalau Allah menghendaki ketaatan dari diri kita, maka Allah menuntut kita untuk bersaksi, menyaksikan kebesaran Allah, taufik hidayahnya kepada kita. Dan keadaan yang keempat, ketika Allah menghendaki kemaksiatan dilakukan oleh kita, maka sebetulnya Allah menuntut kita bertaubat dan kembali ke jalannya ini. Bagaimanapun alimnya kita, bagaimanapun solehnya kita, kita akan mengalami 4 keadaan ini. Dan 4 keadaan ini adalah keadaan yang dituntut oleh Allah. Ketika menerima nikmat, kita bersyukur. Menerima cobaan, kita bersabar. Ketika Allah menuntut ketaatan kepada dari diri kita, maka sebetulnya Allah menuntut kita menyaksikan, bersyahadah tentang apa-apa kebesaran Allah, taufik hidayahnya Allah. Dan Allah pun menimpakan kepada kita perbuatan maksiat. Sehingga kita bagaimanapun alimnya, bagaimanapun solehnya, kita akan melakukan perbuatan maksiat. Di suatu saat yang kita nggak tahu, tapi kita akan terdorong melakukan maksiat itu. Ini sebetulnya Allah ingin menuntut kita untuk selalu segera bertobat dan kembali ke jalannya Allah. Gitu, Bit. Baik Ustadz, paham sih secara teorinya. Tapi kalau di dalam kenyataannya orang itu angot dan panas gitu, Ustadz, gimana, apa yang harus kita lakukan? Ya, jangan dibalas kesel lagi, jangan marah-marah lagi, yang saling maki-memaki. Ini ada hadisnya loh. Rasulullah SAW bersabda. Ini hadis riwayat Imam Tirmizi dan Imam Abu Daud. Rasulullah SAW mengatakan, dan janganlah kalian saling melaknati dengan perkataan 3 nih. 3 dilarang sama Rasulullah SAW. Pertama, dengan perkataan laknat Allah atasmu, nggak boleh. Jangan pula engkau mengatakan murka Allah atasmu, nggak boleh. Jangan pula kalian mengatakan jangan pula kalian mengatakan masuk engkau ke dalam neraka, nggak boleh. Ini hadisnya eksplisit sekali. Jangan kalian saling melaknati dengan 3 ucapan. Pertama, laknat Allah atas kalian, nggak boleh. Yang kedua, murka Allah atas kalian, nggak boleh. Yang ketiga, masuk neraka kamu, nggak boleh. Karena Allah lah yang punya prioritas. Untuk 3 hal ini nggak boleh. Kita manusia, emang kita siapa? Tahu dari mana? Dapat wahyu dari mana? Kok bisa tahu dia dilaknat Allah? Kok bisa tahu dia diberkahi Allah? Kok bisa tahu dia masuk neraka? Nggak bisa, men. Nggak bisa, nggak boleh. Itu sebabnya kemudian Rasulullah SAW bersabda, ini adanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan juga ada dalam riwayat Imam Ibnu Abi Dunya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ingin dibangunkan bangunan di surga, diangkat derajatnya oleh Allah, hendaklah ia memaafkan orang yang menzoliminya. Ini memberi pada orang-orang yang kikir pada dirinya dan menyambung silaturahmi pada orang-orang yang memutuskannya. Ini udah, pokoknya kalau kita dijahatin orang, balas saja pakai ilmu ini. Maafin orang yang menzalimi kita, kita beri orang yang kikir pada diri kita, dan yang ketiga, kita sambung silaturahim orang yang memutuskannya. Ini caranya, bukan malah saling melaknati. Apalagi tadi udah jelas 3 hal yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis tadi. Gitu, Fit. Baik Ustadz, paham. Dan akan saya sampaikan kepada sahabat, semoga akan menjadi lebih baik lagi suasananya. Ustadz, terima kasih atas waktu dan tausiahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.